Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama saya dalam program Stikas Profita. Para saudara, salah satu bentuk penyembahan kepada Tuhan dalam setiap agama-agama adalah ibadat. Salah satu bentuk ibadat agama Katolik dan dapat disebut dengan sebagai ibadat tertinggi adalah Ekaristi atau perayaan misa. Ekaristi itu istimewa. Sebab kalau dalam agama lain, ibadat itu diisi hanya oleh pembacaan kitab suci, lalu pemimpin berkhotbah. Tidak demikian halnya dengan Ekaristi. Selain pembacaan firman Tuhan, di sana umat beriman menerima tubuh Tuhan Yesus sendiri. Jadi di situ Yesus sendiri hadir dalam ibadat tersebut. Ekaristi ini tentu berbeda nilainya juga dengan ibadat pemecahan roti dalam agama Kristen Protestan. Meskipun pada awal perkembangan agama Kristen, orang-orang Kristen dituduh kanibal oleh orang-orang Yahudi karena dituduh memakan tubuh manusia yaitu Yesus. Namun demikian dalam perkembangannya, Ekaristi telah menjadi pusat dari kegiatan ibadah agama Katolik. Dalam hal ini, tanpa Ekaristi, Gereja Katolik kehilangan hal yang paling mendasar dalam hidupnya, kehilangan rohnya sebagai Gereja Katolik. Kalau kita berbicara tentang Gereja Katolik, identitasnya yang paling utama adalah ibadah Ekaristi. Ekaristi menjadi hal yang tak terpisahkan dari gereja. Karena begitu mendasarnya Ekaristi dan melekat dalam identitas Gereja Katolik, maka Ekaristi lebih superior dari bentuk-bentuk ibadat lainnya dalam Gereja Katolik. Mengapa demikian? Karena dalam Ekaristi, Yesus benar-benar hadir di situ. Dia hadir secara nyata. Ia memberikan tubuh dan darahnya sendiri. Dan perayaan Ekaristi bukan hanya sekedar mengenangkan perjamuan malam terakhir dengan para muridnya sebelum Yesus wafat. Ini bukan sekedar pengenangan seperti orang mengenangkan peristiwa-peristiwa penting 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, atau ratusan tahun yang lalu. Tidak demikian. Kenangan akan Yesus Kristus yang wafat, bangkit dalam Ekaristi tidak demikian sebab Yesus sungguh-sungguh hadir di sana. Dia sungguh nyata hadir di sana. Karena Yesus tetap hidup. Kalau kita mengenangkan peristiwa lain di masa lampau, peristiwa atau orang yang kita kenangkan itu tidak hadir. Ini berbeda dengan Ekaristi. Yesus hadir di sini. Ini perbedaannya kenangan akan masa lampau Yesus dengan peristiwa lain itu seperti ini. Yesus hadir sedangkan peristiwa lampau itu sudah menjadi sejarah masa lampau. Peristiwa itu terjadi di masa lalu dan terikat pada masa lalu. Dan peristiwa itu sendiri dengan sendirinya selesai. Demikian juga dengan orang yang kita kenangkan. Orang tersebut terikat pada masa lalu dan tidak dapat kembali ke masa sekarang sebab dia telah mati. Tidak demikian dengan Yesus yang orang Katolik kenangkan di dalam perayaan Ekaristi. Yesus itu hidup dan dia hidup selama-lamanya. Dia hidup dalam gerejanya, karena itu pula ia hadir dalam gerejanya. Yesus bukan saja tokoh sejarah yang terikat oleh sejarah manusiawi yang hadir dan hidup 2000 tahun yang lalu. Dia adalah Tuhan yang hidup. Ia hidup 2000 tahun yang lalu, ia hidup saat ini, ia hidup juga selama-lamanya. Keyakinan kita akan Yesus yang hidup selamanya dalam gerejanya membuat kita percaya bahwa Yesus itu hadir secara nyata dalam setiap perayaannya, terutama dalam perayaan Ekaristi yang kita kenangkan dalam misa. Tidak adanya keyakinan akan Yesus yang hidup selamanya dalam gereja membuat Ekaristi akan hanya menjadi pengenangan peristiwa 2000 tahun yang lalu, yaitu kenangan akan perjamuan terakhir dan pengenangan akan seorang tokoh bernama Yesus yang pernah hidup tetapi telah mati seperti tokoh-tokoh hebat lainnya dalam sejarah dunia. Yesus tidak seperti itu. Dia bukan tokoh biasa yang sudah mati lalu hanya meninggalkan karya-karyanya yang hebat, yang suatu saat tergerus oleh sejarah dan perkembangan dunia. Yesus adalah Tuhan yang hidup. Karena itu pula dia hadir dalam gerejanya dan dunia secara khusus. Dia hadir dalam Ekaristi. Inilah keistimewaan Ekaristi yang dirayakan dalam Gereja Katolik. Itulah yang membuat Ekaristi itu menjadi istimewa dan lebih dari segala bentuk ibadah apapun yang dirayakan dalam gereja. Itu adalah kenangan akan Yesus
yang hidup. Ekaristi ada karena Yesus hidup, ia hadir. Itu intinya. Jadi setiap hari gereja mengundang umatnya untuk menghadiri Ekaristi, terutama hari Minggu. Bayangkan, setiap hari. Tidak ada hari di mana tidak ada Ekaristi selain Jumat Agung. Dalam Jumat Agung pun umat masih dapat menerima tubuh Tuhan. Inilah yang menjadi pusat dari semua ibadah Katolik. Bahkan dapat dikatakan bahwa Katolik berarti juga Ekaristi. Karena perayaan ini mengandung peringatan Yesus yang hidup. Mari kita menghayati Ekaristi dengan lebih baik lagi dan dilakukan dalam kesadaran. Ingat, kalau kita menghadiri Ekaristi, kita hadir dan berjumpa dengan Tuhan yang hidup, bukan dengan tokoh yang mati. Itulah yang membuat kehadiran Yesus dalam Ekaristi menjadi nyata. Tetapi semua hal ini mengandaikan disposisi diri kita. Artinya, bagaimanapun kita meyakinkan orang akan kehadiran Yesus dalam Ekaristi, tanpa iman semuanya akan sia-sia. Semuanya akan menjadi ajaran yang baik, tetapi belum sampai pada pemahaman mendalam sehingga akhirnya dapat menghayati Ekaristi dengan baik. Dalam Ekaristi kita berjumpa dengan Yesus yang hidup, Yesus yang memberikan dirinya, dan akhirnya Yesus yang mencintai kita umatnya. Semoga saudara mencintai dan mengenal kebenaran sehingga akhirnya diselamatkan. Salam Profita.